Halo guys. Sekarang kita pengen menyusuri jejak-jejak peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Kalian penasaran ya sih guys? Yuk ikutin terus yuk. Stay tune. Pada beli lagi. Maju deh, seger-seger. Sebelum berkeliling, saya menjelaskan sedikit sejarah dari gedung ini. Jadi gedungnya itu dibangunnya pada tanggal 25 Januari 1707 dan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan van Horen dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 Kak. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Dulu gedung ini digunakan sebagai kantor balai kota dan sebagai kantor pengadilan di Batavia. Nanti teman-teman bisa lihat di lantai 2 ada ruangan balai kota atau ruangan pengadilan. Kita di bawah tanahnya juga ada penjara bawah tanah Kak. Ada penjara laki-laki, penjara perempuan, dan ada penjara khusus bernama penjara Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro pernah dipenjarakan di Batavia ini. Selain Pangeran Diponegoro, ada pahlawan kita yang lain bernama Cut Nyadin. Pernah dipenjarakan di Batavia ini Kak. Nah, gedung ini selain digunakan sebagai kantor balai kota, juga pernah digunakan sebagai kantor Jepang atau digunakan sebagai kantor logistiknya Jepang atau Nippon pada tahun 1943. Nah, setelah kemerdekaan, gedung ini digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Dan setelah itu, gedung ini juga diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1968 dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta itu pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta bernama Bapak Ali Sadikin. Pertama kita ini namanya adalah ruangan suku Buni atau situs Buni. Jadi suku Buni ini bisa dibilang adalah suku orang asli Bekasi Kak. Jadi kamu ini bisa dibilang adalah suku orang asli Bekasi. Dan Buni ini tinggalnya di Jalan Kampung Buni Pasar Mas, Kabupaten Babelan, Kecamatan Bekasi. Jadi orang Bekasi itu dulu terkenal dengan ada daerah yang sangat masyhur, dan di suku Buni itu ada peninggalannya di mana dia ada gerabah. Nah, gerabahnya itu nanti kita bisa lihat adanya di ruangan berikutnya Kak. Jadi gerabahnya itu bentuknya seperti ini. Gerabahnya digunakan sebagai alat bekal kubur, dikubur bareng sama orang Buninya karena dia percaya tentang reinkarnasi. Jadi dia dikubur bareng sama orang Buninya. Nah, ini kerangka ini ditemukan pada saat penggalian batu situs Jaya di Karawang, Jawa Barat. Jadi ini digunakan sebagai alat bekal kubur, jadi semasa hidupnya yang berharga dikubur bareng sama orang Buni ini. Gerabahnya nanti kita bisa lihat adanya di ruangan berikutnya. Gerabahnya ada ciri khususnya juga di mana di kanan kirinya terdapat ada pola, yaitu pola garis lengkung, pola sisir, dan ada lingkaran-lingkaran kecilnya. Jadi dari ciri khusus itu menggambarkan kalau gerabah ini adalah gerabah peninggalan dari suku Buni. Nah, ini adalah peninggalan dari suku Buninya. Ini adalah gerabahnya yang digunakan sebagai alat bekal kubur. Ada warna abu-abu dan warna merah, dan ada ciri khususnya, ada sisir, garis lengkung, dan ada lingkaran-lingkaran kecilnya Pak. Dan yang di belakang kalian ini adalah wilayah tinggalan dari suku Buninya. Jadi orang Buni ini tinggalnya dekat sungai bernama Sungai Cisadane, Sungai Citarum, dan Sungai Kali Bekasi Kak. Ini ya Kak ya. Tinggalnya dekat sungai karena dekat sungai itu terkenal daerah yang sangat subur, maka dia tinggalnya dekat sungai. Titik merah itu adalah wilayah kekuasaan dari suku Buni atau peninggalan dari orang Buni. Ini zaman Batu atau zaman Neolitikum. Di sini ada peninggalan yang namanya adalah Beliung dan Lincung. Beliung dan Lincung ini kegunaannya untuk bercocok tanam, motong kayu, menggali tanah menggunakan batu beliung dan lincung ini. Nah, batu ini tuh banyak ditemukan di daerah Jakarta Kak. Batunya kurang lebih cara pembuatannya seperti yang ada di depan kita ini. Batunya diasah lagi ke batu yang lebih besar. Serpihan dari pembuatan batu beliung dan lincung, serpihannya dijadikan sebuah perhiasan yang ada di ujung sebelah kanan sana. Nah, kalau batu ini kegunaannya diikat di sebuah kayu seperti sebuah kapak yang ada di lemari kaca sebelah kanan sana juga. Nah, kita sekarang sudah di ruangan berikutnya. Ini adalah ruangan Kerajaan Tarumanegara, di mana Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di
ini prasasti ini yang di sebelah kanan namanya adalah Prasasti Tugu, ditemukan di Kampung Koja, Jakarta Utara, yang ditemukan pada tahun 1878. Di prasasti ini ada tulisan Sangkakertanya, Kak. Jadi yang di kanan kirinya itu, di sisi kanan kirinya ada tulisan Sangkakerta yang berhuruf pahlawa. Artinya kurang lebih ini kayak menjelaskan tentang terbentuknya dua sungai bernama Sungai Candrabaga dan Sungai Bagasasi. Dan kalau yang di sebelah sini, ini namanya Prasasti Ciaratat, ditemukan di Desa Cibubulang, Kabupaten Bogor. Di prasasti ini ada dua telapak kakinya. Ini adalah telapak kaki Raja Kunawarman, dan di bawahnya ada tulisan Sangkakerta yang berhuruf pahlawa. Artinya kurang lebih inilah dua telapak kaki raja yang gagah dan berani. Jadi Raja Kunawarman juga terkenal dengan sangat sakti dan dipercayai sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Dan di sebelah kiri ini yang terakhir namanya adalah Prasasti Kebon Kopi, Kak. Prasasti Kebon Kopi ditemukan tidak jauh dari Desa Cibubulang, Kabupaten Bogor. Di prasasti ini ada dua telapak kakinya. Ini adalah telapak kaki gajah. Ya, gajah ini adalah tunggangan dari Raja Kunawarman. Gajahnya memiliki nama bernama Airawatapa. Jadi ini adalah peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasastinya. Nah, di sini masuk ke ruangan kepercayaan dari Kerajaan Tarumanegara, di mana Kerajaan Tarumanegara ini menganut sistem kepercayaan Hindu dan Buddha yang beraliran Dewa Wisnu. Jadi Jakarta, Karawang, termasuk wilayah kekuasaan Tarumanegara, dengan dibuktinya di sini ditemukan yang ada arca. Jadi arca-arca ini adalah kepercayaan dari Tarumanegara. Yang di sebelah kiri sini, Kak, ini namanya adalah Arca Ganesha. Arca Ganesha ditemukan di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Ditemukan pada tahun 1990, dan di sebelahnya lagi ada Arca Durga Kali, ditemukan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada tahun 1883, dan di sebelah kanannya itu ada Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Cibuaya 2, ditemukan di tempat yang sama, yaitu di Karawang tapi di tahun yang berbeda. Dan Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Cibuaya 2 itu nggak asli, hanya replikanya saja, Kak. Jadi yang aslinya itu adanya di Museum Nasional atau di Museum Gajah lagi, Kak. Jadi di Museum Gajah atau di Museum Nasional tuh banyak peninggalan Hindu dan Buddha, terus banyak juga prasasti-prasasti dari kediaman kerajaan juga. Jadi kurang lebih itu yang asli masih ada di sana.
tua, kami undur diri dulu guys. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, kita udah sampai di kota tua. Tapi enggak panas banget. Ini paling bloopers aja nggak sih? Hah? Bloopers? Apa bu? Kayak yang nggak dipakai gitu. Ya di sini. Oh iya. Wah Mixu, gue mau beli Mixu dulu boleh nggak? Beli Mixu